Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Digagahi Makhluk Lelembut. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Siska. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Astuti Indriani. Keluarga, kerabat, bahkan teman-temanku kerap memanggilku Tuti. Di usiaku yang akan menginjak 20 tahun ini, aku menyandang sebagai mahasiswi jurusan manajemen. Selain itu, aku juga menerima sampingan menjadi asisten MUA. Sebetulnya aku terpaut jauh lebih muda umurnya dengan majikanku. Namun entah mengapa, selama berjalan 3 tahun ini, aku menganggapnya sebagai seorang kakak di hidupku. Tubuh semampai dengan rambut dikuncir kuda itu entah sejak kapan berdiri di sampingku. Aku yang tengah berkutat dengan alat ketik di depanku, kini mendongak. "Ada apa, Mbak Lin?" tanyaku. Lina Aprilia, seorang MUA yang cukup dikenal di daerahku itu, membuka ponselnya. "Hari Rabu, Dut. Kalau nggak diambilkan sayang," ucapnya memelas. Jujur saja kali ini aku tak minat. Ada banyak sekali kegiatan. Entah itu acara kampus, ataupun hanya pekerjaanku yang kini mengambil joki tugas bagi teman-temanku. Lumayan, uangnya bisa aku tabung. "Aku pikir dulu deh, Mbak. Kalau Mbak lagi gak beruntung, Mbak bisa ajak si Iyul," ucapku sambil memainkan ballpoint di atas meja. "Ya kok gitu sih, Tut? Si Iyul lagi pulang kampung. Ini tuh udah gede loh bayarannya. DP-nya aja nawarin 15 juta. Ucap Mbak Lina. Ia tampak menghela nafas sebelum narik kursi yang akan diduduki. Mataku membulat sempurna. Tawaran macam apa? Apa yang diriasnya adalah Miss Internasional ataukah anak pejabat? "Yang benar, Mbak. Kok nilai DP-nya sampai segitu?" tanya aku. "Ya justru itu. Kalau kita mau ambil, DP-nya turun sekarang. Jadi gimana?" tanyanya kembali. Bentar." Aku menimang tawarannya terlebih dahulu. "Sorry Mbak, tanya lagi nih. Itu yang didandaninya emang siapa?" tanya aku. "Katanya sih anaknya Bajeng. Tapi kita kesananya harus tepat malam Rabu, Tut. Lokasinya di kaki Gunung Halu, Deso Kadunggiri," ucap Mbak Lina tanpa antusias dengan penuturannya. Alisku bertaut. "Kenapa harus tepat malam Rabu, Mbak? Bukannya malam Rabu itu malam satu suro ya, Mbak?" tanya aku. "Loh emang kenapa? Gak apa-apa kan mau malam apa aja? Lagian jangan terlalu percaya sama tahayul, Tut. Kita ini kan udah di Jakarta. Bahkan waktu transmigrasi kamu aja udah mau 17 tahun. Kok masih percaya aja?" ucapnya ketus sambil memainkan ponselnya. Aku terdiam. Butuh beberapa waktu untuk mencerna kalimatnya. "Aku izin dulu deh, Mbak. Nanti malam aku kabarin lagi," ucapku ragu. "Bener ya, Tut. Mbak pulang dulu nih. Bye," ucap Mbak Lina beranjak dari tempat duduknya. Pintu kembali tertutup, menyisakan aku yang kini tak bergeming sedikit pun. Angin di siang itu berembus pelan, menyibakkan sedikit kerudung yang kupakai.
Semoga saja nggak ada apa-apa ya Allah. Ucapku kembali menghadap komputer. Jariku menarik di atas alat ketik. Tapi pikiranku kini masih berkelana, mencari-cari alasan apa yang akan kukatakan pada ibu dan bapak saat aku minta izin nanti. Lembayung senja menggelayut manja di atas sana. Langit sudah mulai temaram. Kini aku bergegas membereskan semua alat belajarku. Aku menghela nafas sesaat. Sebelum akhirnya aku menyambar handuk yang digantung di balik pintu. Aku mengedarkan pandangan saat aku menapaki anak tangga terakhir. Hanya sunyi yang kudapat. Biasanya aku akan mendapat teriakan heboh adik-adikku saat bermain game PS-nya di lantai bawah. Aku segera melangkahkan kaki menuju kamar mandi di dekat dapur. Langkahku terhenti saat melihat punggung wanita parubaya yang kini sedang setia menggoreng ikan di atas wajan. Ya, itu ibuku. Senyumanku terbit saat melihat kerupuk udang di atas meja, dengan sambal hangat yang baru saja diangkat dari penggorengan. Aku berjinjit lalu mencoelkan kerupuk udang itu pada sambal di sisinya. Udah gede, makanya kok berdiri terus, Indo? Ucap ibuku masih setia dengan kegiatan memasaknya. Ibu tahu aja. Iya nih aku duduk. Ucapku sambil menarik kursi. Jangan dibiasain Tondo, gak bagus. Ucap ibu yang kini berbalik sambil membawa piring berisikan goreng lezat di atas meja. Iyo bu, iyo. Duh bocah gembul pada kemana toh bu? Tanya aku. Ikut pengajian sama bapak. Ucap ibu yang kini menatap piring. Aku hanya manggut-manggut. Bu, kalau aku nanti ikut Mbak Lina ngerias hari Rabu boleh ndak bu? Tanyaku hati-hati. Ibu tampak bingung, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Kamu kan sudah tahu, Nduk. Ucap ibu berubah dingin. Tapi ini bayarannya gede toh bu. Bisa bantu ibu buat modal jualan kue lagi. Tuturku. Duh, ibu takut kenapa-napa. Daripada keliengan, mending kamu tadarus Quran, banyakin ibadah toh. Kamu ngerti kan, Duk? Seru ibu tampak khawatir. Iya bu, tapi kata Mbak Lina kita kan udah transmigrasi di waktu yang cukup lama. Jadi kan ndak apa-apa toh bu. Ucapku menyandarkan punggungku di kursi. Pandanganku kosong. Entahlah, kali ini aku sangat bingung. Ibu yang melihatku tanpa menghela nafas. Kalau kamu masih mau berangkat, nanti bicara sama bapak. Ucap ibu mengelus pelan kepalaku. Takut bu, cicitku. Loh gimana toh? Banyak kepengen tapi kok ketakutan. Kalau gitu ya wis, jangan. Katanya sambil terkekeh. Bantuin toh bu, biar diizinin. Rayuku sambil menampikan pupil es. Iya, nanti bu bantu. Wis, mandi dulu sana. Udah bau asem. Ledek ibu padaku. Aku yang mendengarnya hanya mengerucutkan bibir. Kini jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku memilih Nujung Rudu. Rasanya seperti sidang depan hakim di Mahkamah Agung saja. Apa kamu kepingin banget pergi, Nduk? Tanya bapak sambil menyeruput kopi tanpa gula yang ibu buatkan beberapa menit yang lalu. Iya pak. Kasihan Mbak Lina gak ada temen. Iyulnya kan lagi pulang kampung. Ucapku menunduk takut. Ya wes, bapak izinkan. Tapi ada syaratnya. Ucap bapak. Apa pak?
dari hari besok sampai nanti hari Senin. Kamu puasa dulu ya, Nduk, buat jaga-jaga. Nanti syarat selanjutnya Bapak kasih tahu pas mau berangkat. Wes, sekarang istirahat. Jangan lupa sebelum tidur wudu dulu ya, Nduk. Ucap bapak kembali. Aku mengangguk semangat. Matur nuwun yo Pak. Bapak memang the best. Ucapku sambil memeluk bapak sebentar. Iya, Nduk. Ucapnya kembali. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Dengan segera tanganku menggapai ponsel di atas nakas. Aku menekan tombol telepon. Halo, gimana Tut? Walah, sabar toh Mbak. Assalamualaikum. Ucapku tergagah. Iya, waalaikumsalam. Aku diizinin Mbak. Bener? Iya Mbak. Yes, nanti Mbak kabarin lagi ya. Makasih banyak Tuti cantikku, sayangku. Wah. Aku tergigit geli mendengar ocehan Mbak Lina di seberang sana. Yowes Mbak, aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ku taruh ponselku di atas nakas. Angin berembus, membuat bulu kuduku ikut berdiri. Aku berpikir sejenak. Mungkin karena jendela yang belum kututup. Aku beranjak menutup jendela. Sebelum rapat kututup. Selewat angin berembus lembut membawa bau amis yang menyengat. Rasanya sampai aku ingin muntah. Astagfirullah, bau apa sih ini? Ucapku di keheningan sembari mengimbit hidung dengan satu tanganku. Lalu mengedarkan kembali pandangan pada luar rumah. Aku kembali membuka imbitan tangan hidungku. Tidak bau lagi. Apa itu? Apakah itu bau bangkai tikus? Atau mungkin perasaanku saja. Ucapku lalu dengan segera menutup rapat jendela. Pagi menyambut hari. Diterangi sang surya yang baru saja naik seperempatnya, memberikan kehangatan bagi penduduk bumi. Aku terperanjat saat menyadari sinar mentari menyelusup masuk pada celah ventilasi jendela kamarku. Jam 8? Ujarku sambil mengatur nafas sejenak. Hingga akhirnya terdengar kenop pintu terbuka, menampilkan ibu yang kini menenteng makanan di atas baki. Perawan tidurnya kayak kebo. Cibir ibu saat melihatku yang masih mengumpulkan nyawaku. Ibu sih nggak bangunin aku tadi subuh. Dumelku, seraya beranjak dari ranjang lalu berjalan gontai. Loh, gimana Tondo? Kan kemarin gak minta dibangunin toh. Bilangnya lagi dapat. Ucap ibu yang kini sudah duduk di atas ranjang kasur. Aku memperhatikan ibu yang kini mulai mengambil sebuah tas berukuran sedang dari kolong ranjang. Wes, sekarang kamu mandi dulu sana. Lanjut sarapan. Makanannya ibu taruh di atas meja. Ibu bereskan dulu barang yang nanti kamu bawa ya. Ucap ibu. Tangannya lihat menilai beberapa pakaian dari lemari yang akan aku bawa malam ini. Rasanya cepat sekali. Padahal aku rasa baru kemarin aku minta izin bapak. Sebelum itu bapak juga bimbang mengizinkan aku untuk ikut sama Mbak Lina. Pasalnya, kemarin setelah aku buka puasa, aku dapat jadwal bulananku. Sebenarnya aku juga was-was. Kisah akan malam satu suro itu masih lekat di kehidupan kami. Apalagi pepatah yang dikatakan bapak tempo lalu juga sudah turun-temurun dari leluhur kami yang berasal dari Jawa. Bapak memang bukan orang yang kental akan adat masyarakat Jawa. Hanya saja ada beberapa hal yang masih bapak percayai. Aku mandi dulu ya bu. Ucapku menyambirkan handuk di sebelah bahuku. Duh, apa ndak dibatalkan saja perginya toh?
Langkahku terhenti saat mendengar penuturan ibu. Memangnya kenapa, Bu? Kan dari kemarin sudah sepakat. Tuturku sedikit menahan kata sepakat. Ibu khawatir, Nduk. Tempat yang akan ditatangi itu kan pelosok daerah Jawa yang masih kental adatnya, Nduk. Opo ndak dipikir-pikir saja dulu, Nduk? Tanya ibu. Aku terdiam, melihat sorot mata ibu yang kini menatapku sendu. Ada rasa yang mengganjal di hatiku. Namun rasa ego untuk ikut merias itu mengalahkan apa kata hatiku. Aku berjalan perlahan, memposisikan diri untuk duduk di samping ibu di atas ranjang. Doakan saja ya, Bu. Insya Allah ndak apa-apa kok. Lagian aku berangkatnya kan ndak sendiri, Bu. Ucapku mengelus pelan pundak ibu. Ibu menghela nafas sesaat. Yo wis, dijaga yo kesehatannya. Jaga diri, Nduk. Ingat, itu wilayah orang lain. Ndak boleh bersikap sembarangan. Baik-baik yo, Nduk. Ingat, hanya 2 hari, tidak lebih loh. Tutur ibu mengulas senyuman getir. Aku terhenyak, menyadari air yang mengenang di pelupuk mata ibuku. Loh, jangan nangis toh, Bu. Aku janji, selesai acara nanti aku langsung pulang kok. Ucapku mengelus pelan pipi ibuku. Yo wes, aku mandi dulu ya, Bu. Ucapku beranjak menuju kamar mandi. Ada sesuatu yang menyayat saat aku meninggalkan ibu seorang diri di kamar. Tapi aku akan tetap berangkat. Maaf ya, Bu. Aku tetap berangkat. Beasiswa di kampus gak nanggung semuanya, Bu. Aku butuh uang itu buat acara kampus sebelum wisuda nanti. Aku gak mau bebanin ibu sama bapak. Lirihku. Aku menyusut kasar bulir bening yang entah sejak kapan menetes di pipiku. Tut, ayo dong. Ini udah mau maghrib. Ujar Mbak Lina yang kini mencak-mencak di hadapanku. Iyo Mbak, sabar toh. Timpalku, seraya memasang kaos kaki tebal yang sengaja dipilihkan ibu. Hati-hati yo. Ingat pesan bapak yang tadi. Ucap bapak yang kini menghampiriku di teras rumah. Tak lama, ibu dan kedua adikku mengekor di belakang bapak. Iya Pak, aku pamit yo. Ucapku seraya menyelami ibu dan bapak. Ada perasaan pilu yang tiba-tiba menyesak di dalam dada. Aku berangkat ya, Dek. Ucapku berganti pada kedua adikku yang kini masih mematung di tempat. Mbak janji ya bakal pulang. Adi tunggu hadiah robotnya dari Mbak. Ucap si bungsu sembari mengecup punggung tanganku. Iyo, Mbak janji. Mbak juga janji nanti beliin buku novel yang diminta Yuda ya. Jawabku kini melirik pada adik pertamaku. Aku mengusap pelan rambut kedua adikku. Yo wis, Mbak berangkat dulu Pak. Bu, aku berangkat yo. Assalamualaikum. Ucapku menyalami keduanya. Lalu beranjak naik pada sepeda motorku. Iya, hati-hati, Nduk. Waalaikumsalam. Semilir angin malam mampu membuat bibirku bergetar perlahan. Ternyata lumayan dingin sekali malam ini. Kamu Tutut, pamitannya kayak mau pergi bertahun-tahun aja. Ucap Mbak Lina memecah keheningan di perjalanan. Kan pamitan itu wajib Mbak di keluarga aku. Mau perjalanan jauh ataupun dekat pun akan tetap seperti itu pamitannya. Itu menandakan bahwa kita hormat Mbak. Kita juga dibarengi doa di setiap langkahnya. Tuturku. Iyalah, Mbak juga ngerti Tut. Maklumlah anak rantauan mencari dolar kan gini. Mbak jarang pulang ke rumah. Paling-paling hanya hari besar saja. Ucapnya terkekeh.
Ada semburat pilu dari ucapan Mbak Lina. Aku ikut merasakan kesedihannya. Aku ingat betul saat Mbak Lina mulai bercerita dengan bercucuran air mata saat itu. Ia berjuang sendiri di Jakarta, merantau, hingga kini sukses menjadi MUA. Itu semua tak luput dari jarik payahnya untuk membiayai keluarganya, yang kini terlilit hutang karena perusahaan kedua orang tuanya yang mulai bangkrut. Aku menepuk pundak Mbak Lina pelan. Sing sabar ya Mbak, nanti kalau Mbak udah ngerasa cukup dan semuanya udah beres, Mbak bisa kumpul lagi bareng keluarga Mbak. Iya, amin. Makasih ya Tut. Udahlah, kita gak boleh galau. Kita kan ada job ini, ucap Mbak Lina. Iya, ayo semangat Mbak. Tak terasa perjalanan kini sudah mulai memasuki area jalanan yang sepi. Mbak, panggilku. Ada apa Tut? Kok sepi gini Mbak? Bener ini jalannya? Bener Tut. Tuh di maps aja, bener kok kesini. Mbak, ini udah jam 8. Apa nggak sebaiknya kita cari masjid dulu? Ucapku sambil mengitari pandangan berharap ada pemukiman warga. Bentar lagi Tut. Di maps ada rest area di depan jalan sana. Kita butuh 15 menit nyampe sana. Aku percepat ya. Kamu pegangan. Ucap Mbak Lina yang membuatku sontak mengeratkan peganganku pada jaket tebalnya. Nah itu Tut. Aku parkir dulu motornya. Ucapnya. Aku mulai turun, menyampirkan ranselku di sebelah bahu kanan. Sungguh melelahkan. Permisi Pak, saya mau teh hangatnya 2. Ucap Mbak Lina saat kami duduk di sebelah kursi reot di depan warung. Siap Du, sebentar yo. Ucap si bapak parubaya. Ini Du, tehnya. Ucapnya meletakkan 2 cangkir teh hangat yang masih berkepul asap. Terima kasih Pak, ucap kami. Kalian pada mau kemana toh? Malam-malam begini kok masih keliengan, tanya bapak penjaga warung. Oh ini Pak, kami mau ke desa Kadunggiri, ucap Mbak Lina tersenyum ramah. Bapak penjaga warung itu langsung menoleh pada sekitarnya. Du, kalau boleh Bapak sarankan, mending kalian pulang saja. Bahaya Du, mumpung masih di sini. Ucapnya tampak berbisik dan hati-hati. Loh, kenapa Pak? Tanya aku. Ini malam 1 suron Du. Nanti biar pulangnya bareng Bapak saja. Bapak pulang sekitar jam 10-an. Kalian bisa istirahat dulu di masjid sana. Ucapnya tambah khawatir. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Pak, gak apa-apa kok. Lagian kita cuma mau merias saja Pak. Tepis Mbak Lina ia tampak terkekeh mendengar penuturan bapak penjaga warung. Bahaya Du, bahaya. Gak apa-apa Pak, saya yakin. Percaya sama saya. Terima kasih ya Pak atas tawarannya. Ini uang untuk bayar tehnya Pak. Ucap Mbak Lina menyodorkan uang lembar berwarna biru. Kembaliannya ambil aja Pak, ucapnya kembali. Terima kasih Nduk. Bapak harap kalian tidak apa-apa ya. Semoga lancar ya Nduk. Gak jauh lagi tempatnya. Paling sekitar setengah jam perjalanan saja. Ucap bapak itu kemudian ia merogoh sesuatu dari dalam kantung celananya yang masih lusuh. Ini dibawa ya. Ucapnya menyodorkan sebuah tasbih kecil pada kami. Gak perlu Pak, ucap Mbak Lina hati-hati. Tapi aku langsung menyambarnya. Terima kasih Pak, ucapku memasang senyum. Bapak itu tersenyum padaku. Hati-hati Nduk, ada banyak yang akan mengincar dirimu. Jangan putus berdoa, ucapnya. Aku mengulum senyum.
Terima kasih Pak. Ucapku lalu beranjak dari kursi yang kududuki. Kami pamit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ucapku lalu menarik pelan lengan Mbak Lina. Aneh banget, masih aja disambungin hal begituan. Gerutu Mbak Lina. Sengaja aku hiraukan ucapannya, karena jika dijawab pasti akan panjang lagi ceritanya. Mbak, gak akan sholat dulu. Aku lagi dapet nih. Tapi aku bisa tunggu Mbak di teras masjid kok. Ucapku mengalihkan pembicaraan. Nanti aja Tut, takut keburu malam. Alasannya meraih helm di atas jok motor. Aku mengangguk. Kini bukan waktunya aku memaksa Mbak Lina. Motor yang aku naiki bersama Mbak Lina kini mulai menjauh dari tempat tadi. Hening. Selama perjalanan aku dan Mbak Lina tak berucap apa-apa. Sibuk dengan pemikiran masing-masing. Mbak, kenapa nggak bawa mobil aja? Tanyaku memecah keheningan. Susah Tut, kamu tahu sendiri jalan yang kita lalui juga sempit kan? Paling cukup satu mobil. Bakal susah kalau ada mobil dari arah lain Tut, jawabnya. Oh gitu ya. Tak sengaja aku melihat kaca spion Mbak Lina yang mengarah ke belakang. Selewat aku melihatnya, aku mengamati sosok yang terpantul di kaca spion itu. Seorang wanita mengenakan bujang putih lusuh dengan rambut panjang yang menjuntai itu, berdiri di tengah jalan sepi yang tadi dilewati. Tak diragukan lagi, itu adalah Mbak Cantik. Bukan. Itu Mbak Kunti. Rasanya aku ingin menjerit saja. Aku mengeratkan pelukan pada Mbak Lina sambil merapalkan beberapa doa yang aku bisa di dalam hati. Kamu kenapa sih Tut? Tanya Mbak Lina risih dengan sikapku. Dingin Mbak. Alasanku berusaha terlihat tenang agar Mbak Lina tak ikut panik dan takut. Atau mungkin Mbak Lina akan menertawaiku, menganggap itu halusinasi. Entahlah, yang pasti aku sedang berusaha menahan diri untuk tidak menjerit. Astagfirullah. Liriku pelan di belakang punggung Mbak Lina. Enggan untuk melihat kaca spion motor untuk kedua kalinya. Apalagi menoleh ke belakang secara langsung. Bisa pingsan kalau begitu. Motor Mbak Lina memelan. Aku mengendurkan tanganku yang masih setia melingkar di pinggang ramping Mbak Lina. Kenapa Mbak? Tanyaku. Mbak mau ngambil dulu charger di tas Mbak. Ini baterainya mau habis. Jawabnya sambil merogoh tas ranselnya di depan. Mau kepegangin aja itu kotak riasnya Mbak. Tawarku pada Mbak Lina yang tampak kesulitan. Gak usah, simpen aja. Biar gak tanggung kalau dipegang kamu Tut. Jawabnya. Aku terdiam. Hingga beberapa menit kemudian motor melaju kembali. Mbak, masih jauh ya? Tanyaku kembali. Dikit lagi. Jawabnya. Tak terasa perjalanan sudah semakin dekat. Terlihat dari jauh ada sebuah gapura bertuliskan Sugeng Rawuh di desa Kadunggiri. Aku memerhatikan gapura itu. Banyak sekali lumut yang menyelimuti tiang temboknya, menandakan kampung ini terlalu tertinggal di masa kini. Bagaimana tidak? Gapura di kota maupun kampung juga sekarang sudah banyak direnovasi menjadi menarik. Tapi lain halnya dengan gapura ini yang dibiarkan begitu saja. Sebenarnya kemana para warganya? Lama-lama aku bergidik ngeri jika terus memperhatikannya. Motor pun perlahan masuk melewati gapura itu. Sedikit sulit karena tanahnya masih merah bercampur dengan batu koral. Mbak, ini kita nanyanya kemana? Kok sepi begini? Tanyaku sambil memperhatikan sekitar.
Rumah bergaya joglo menderet rapi di pinggir jalan gang ini. Beberapa lampu rumah terang dengan bantuan cahaya api dari sebuah obor yang ditancap di depan rumah. Udah malam Tut, wajar aja kalau sepi. Mungkin warga sini memang sudah tidur semua. Jawab Mbak Lina seadanya. Mbak, itu ada orang. Ucapku antusias melihat seorang wanita parubaya yang sedang mengangkut karung di punggungnya. Iya, bentar kita samperin. Aku turun, lalu menyimpan ranselku terlebih dahulu di jok motor Mbak Lina. Assalamualaikum, permisi Mbah, saya mau tanya. Ucapku ramah. Wanita parubaya itu menoleh. Waalaikumsalam. Ono apa tondo? Tanyanya. Begini Mbah, saya dan teman saya diundang untuk menjadi perias pengantin. Kalau ndak salah anaknya Mbah Ajeng. Apa Mbah tahu rumahnya di mana? Tanyaku. Rumahnya ada di ujung sana, Dok. Motor tidak bisa dibawa ke sana. Jalannya hanya setapak. Aku melongo mendengar penuturan wanita parubaya itu. Jadi bagaimana Mbah? Motornya ditinggal di sini begitu? Tanyaku. Motornya simpan saja di rumah Mbak, Dok. Nanti Mbak antar ke sana. Ucap Simba itu berjalan tertatih. Saya bantu bawa karungnya ya Mbah, tawarku. Namun wanita parubaya itu langsung menatapku, lalu menggeleng pelan. Tidak usah, Dok. Ini berat. Ayo cepat, sebelum acaranya dimulai. Ucapnya kembali berjalan. Aku menoleh pada Mbak Lina, menginstruksikan untuk mengikutiku. Setelah berjalan cukup jauh, kini di hadapanku ada sebuah rumah gubuk yang mungkin kayunya saja bisa ambruk jika terguyur hujan besar. Aku meringis pelan, membayangkan nenek itu yang hanya tinggal seorang diri di rumah ini. Bawa saja yang diperlukan. Nanti pada yang lain simpan saja di rumah Mbak. Tenang saja, Mbak akan jaga dengan baik. Tuturnya. Mbak Lina menatapku tajam. Aku mengerti Mbak Lina bukan tipe orang yang gampang percayai orang baru. Aku tersenyum, lalu mengelus pundaknya pelan. Percaya Mbak, ndak apa-apa. Ucapku pelan. Mbak Lina tampaknya lelah. Ia tak memiliki lagi cara selain mengangguk pasrah. Ayo cepat. Dan satu lagi, Dok. Tubuhmu harum. Kamu pasti banyak diincar. Terus berdoa, Dok. Akan banyak rintangan di perjalanan nanti. Ucap wanita parubaya itu menatapku intens. Jantungku berdegup kencang. Apalagi ini ya Allah? Batinku. Aku segera memasukkan kotak rias pada ransel kecil. Juga beberapa pakaian dan bekal yang aku bawa dari rumah. Dok, jangan banyak bawa barang. Seperlunya saja, seperti pakaian dan makanan. Ucap Simbah pada Mbak Lina. Mbak Lina menjadi kesal. Aku tahu saat ini Mbak Lina sudah frustasi. Aku teringat pesan Bapak siang tadi. Dok, jangan makan makanan di sana yo. Nanti ibu buatkan bekal. Mungkin cukup buat kamu 2 hari di sana. Ucap Bapak yang masih tertutup manis di atas sejadah di dalam kamar. Ayo cepat. Ujar Simbah. Aku tergesa, menyamai langkah wanita parubaya di depanku ini. Aku kira ia berjalan perlahan. Namun aku salah sangka. Langkahnya bahkan cepat sekali, seperti pemain atlet internasional. Kakiku bahkan banyak tersandung batu, juga tergores semak-semak. Begitupun Mbak Lina, yang kini masih menggerutu kesal di belakangku, karena kakinya yang lecet. Kalau aja bayarannya gak gede, bau gak banget kesini tuh. Ujarnya kesal.
Siapa suruh nyanggupin, Mbak? Jawabku terkekeh. Aku menggeleng lalu terkekeh mendengar Mbak Lina terus saja menggerutu. Padahal yang membawa ransel berisi kotak rias, alat-alat, pakaian dan makan itu kan aku. Mbak Lina hanya bawa badan sendiri saja. Rempongnya sudah minta ampun. Duh, di depan bakal ada rombongan. Nanti kita ngumpet dulu di pohon beringin itu ya, Nduk. Ucap Simbah membuatku bertanya-tanya. Ucapanku terpotong saat tangan Simbah menarik lenganku dan Mbak Lina ke belakang pohon beringin besar. Shh, jangan berisik, Nduk. Mereka datang. Ucap Simbah berbisik. Rasanya aku ingin pingsan detik ini juga. Jantungku bahkan berdetak lebih cepat dari biasanya. Lututku mulai lemas. Aku menatap Mbak Lina yang kini mulai terdiam. Bahkan terlihat jelas keringat yang bercucuran di pelipisnya. Mereka datang. Ucap Simbah lagi. Aku mengintip dari pohon beringin besar itu. Ternyata Mbak Lina dan Simbah pun turut mengintip rombongan yang berjalan riuh melewati kami yang sedang mengumpat di pohon tua ini. Astagfirullah, ucapku pelan sambil membungkam mulutku. Aku merasakan takut yang hebat saat ini. Tubuhku bergetar saat melihat rombongan tanpa kepala. Mereka berjalan bersenandung seperti tembang bahasanya yang tak ku mengerti. Senandung tembang itu berasal dari mulut kepala yang mereka tenteng di tangannya. Aku terhenyak menyadari bahwa mereka menenteng kepalanya sendiri. Ya Allah, bagaimana bisa? Batinku. Aku membalikkan tubuhku. Tak kuat rasanya melihat pemandangan di depan sana. Mbak Lina terisak. Kita pulang saja, Tut. Mbak gak kuat. Ucap Mbak Lina menatapku. Duh, jika sudah menerima pesanan dari Mbak Ajeng, tidak bisa dibatalkan. Sebab dulu ada orang yang kabur, tapi ujungnya ditumbalkan, Duk. Mending sekarang bereskan tugasnya. Setelah itu langsung pulang. Mataku membulat sempurna saat mendengar penuturan Simbah. Gimana ini, Tut? Tanya Mbak Lina. Wajahnya terlihat pucat dengan mata yang sembab. Aku juga bingung, Mbak. Tapi lebih baik kita selesaikan secara cepat. Sebentar, biar aku lihat dulu kondisi di depan sana. Jawabku kembali beringsut untuk mengintip dari balik pohon. Tut, kamu tembus ya? Bisik Mbak Lina padaku. Iya, aku sampai lupa kalau aku sedang halangan. Aku tak bergeming. Dengan segera aku melepaskan jaket yang kupakai. Lalu kulilitkan pada pinggangku. Aku kembali memantau keadaan di depan. Aku berharap kali ini adalah mimpi. Suara tebang itu perlahan mulai sayup. Berganti dengan suara kentongan yang dipukul 4 kali oleh satu orang yang memimpin rombongan itu. Aku kembali menutup mulutku, berusaha menahan diri agar tidak menjerit. Dunia gaib apa ini sebetulnya? Ini semua seolah nyata. Hei, itu bukan suara kentongan. Tapi itu adalah suara kepala yang dipukul oleh sebilah besi yang panjang. Bak komando seorang letnan pada anggotanya. Innalillahi, kenapa seperti itu? Aku menangis dalam diam. Hingga akhirnya saat aku kembali menatap ke depan, ada satu sosok di antara mereka dengan pakaian khas gadis desa mengalihkan perhatianku. Ia sedang menenteng kepalanya yang perlahan berputar, lalu menoleh ke arahku dengan mata yang menonjol keluar. Lidahnya terulur, banyak cairan nanah bercampur darah di wajahnya. Mata itu terus saja membeliak ke kanan dan ke kiri, bahkan ke arahku tepat, seolah ia tengah mengintaiku dari kejauhan. Dan mungkin tatapannya itu seolah membidikku dengan jelas dari pekatnya kabut malam.
Aku menghela nafas. Rasanya seperti aku akan diterkam binatang buas saja saat itu. Dan saat itu pula pandanganku kabur dan semuanya terlihat gelap. Aku merasakan air yang menjatuhi wajahku di setiap tetesnya. Mataku mengerjap pelan, masih terpejam. Dengan rasanya aku membuka mata. Aku takut jika kini yang menetes di wajahku itu darah dari kepala gadis tadi. Tak kuat rasanya. Tapi suara Mbak Lina menyadarkan dunia bawah sadarku. "Tut, bangun dong Tut," ujarnya sambil menepuk-nepuk pelan pipiku. Mataku perlahan terbuka. Ternyata masih di tempat tadi. Syukurlah kamu sadar Tut, ucap Mbak Lina kepada aku. Aku mencoba duduk, lalu menyandarkan punggungku pada batang pohon. "Mbak," liriku. Suaraku habis. Rasanya aku tak sanggup lagi. Ayo Nduk, minum dulu. Kita istirahat sebentar, lalu kita lanjut lagi yo, ucap Simbah memberikan air mineral padaku. "Iyo Mbah, terima kasih," jawabku seraya meneguk air mineral dalam botol. Apa yang kamu tadi lihat Nduk? Tanyanya. Aku menggeleng lemah. Tak kuasa jika aku harus menceritakan kejadian yang aku lihat tadi. Ya wis, tak perlu dipikirkan. Ayo jalan lagi. Sudah dekat tempatnya, ucap Simbah membantuku berdiri. Langkahku bahkan tertatih. Lututku lemas. Tapi aku hanya menyeret kakiku dengan paksa. Duh, Simbahnya bisa antar sampai sini saja. Hati-hati Nduk, jangan putus berdoa, ucapnya lalu berbalik arah dan berjalan dengan cepat. Bahkan dengan secepat kilat punggungnya langsung hilang ditelan pekatnya kabut malam. Aku mematung. Begitupun Mbak Lina saat ini. Aku bingung. Padahal aku belum berucap terima kasih pada Simbah. Apa Simbah tidak takut? Sudahlah. Lebih baik cepat sampai ke sana. Tut, panggil Mbak Lina padaku. "Ayo Mbak, kita ikuti saja panah lurus dekat janur kuning ini," ucapku menarik lengan Mbak Lina dengan pelan. Tak terasa langkahku semakin menjauh dari tempat tadi. Dan aku rasa sepertinya kakiku saat ini menginjak jalanan aspal. Aku menatap ke bawah. Benar saja, itu adalah jalan aspal, bahkan terlihat mulus sekali. "Mbak, kok jalannya jadi bagus ya?" tanyaku pada Mbak Lina, yang dari tadi memasang wajah cemberut. Bahkan necklace-nya saja kini berganti dengan sandal swallow milikku yang dibekal dari rumah. kamu tanya Mbak, terus Mbak tanya siapa? Ujarnya kembali bertanya. Tawaku membeludak seketika. Astaga, tolong. Ini situasi genting. Bisa-bisanya dia bikin lelucon seperti ini. Bukan. Lebih tepatnya dia berpura-pura tenang dan terlihat berani. Iya Mbak, ujarku mengakhiri tawa. Aku kembali menyusuri jalan yang mulai membentan dengan aspal. "Mana sih Mbak? Belum ketemu juga," ujarku terus melangkah. "Nah, itu sebelah sana mungkin," ujar Mbak Lina antusias. Aku mengalihkan pandanganku pada arah disebutkan Mbak Lina. Mataku membulat sempurna. Apakah menyeramkan? Tidak. Apakah bagus? Tidak juga. Deretan kursi megah dipajang untuk para tamu. Panggung itu indah dan megah. Dengan dekoran bunga itu tampak bersinar. Lampu terang di mana-mana. Padahal ini malam hari. Rumah bercat gold itu tampak bagai istana yang sering aku lihat di film Barbie kesukaanku. Tidak. Aku teringat pesan Bapak.
Duk, apa yang kamu lihat nanti, apapun itu, baik atau buruk, bagus atau tidak, itu hanya tipuan semata. Ingat, Duk, malam satu suro adalah puncaknya makhluk halus. Berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Tut, gimana sih? Diajak ngomong malam ngelamun. Ujar Mbak Lina kesal sambil menepuk pundakku. Iya Mbak, maaf. Ucapku tak enak. Mbak Lina terlihat berseri-seri. Bahkan ia sampai meminta heglesnya dipakai kembali. Gimana? Udah cantik belum ini? Tanyanya padaku. Aku hanya mengangguk lalu tersenyum sekilas. Ayo cepet ah. Udah gak kuat Mbak pengen masuk. Ucapnya menarik kasar lenganku. Pagar putih menjulang itu terbuka lebar. Aku mematung sebentar. Apakah ini nyata? Sejak kapan kakiku berjalan di atas karpet merah seperti ini? Rasanya memang tidak pernah. Ayo kita jalan. Ujar Mbak Lina bersemangat. Aku melangkahkan kakiku. Rasanya seperti ratu istana saja. Aku mengitari pandanganku pada sekitar. Banyak gadis maupun perjaka yang kini berlalu lalang. Tak kuelakkan gadis di sini memang terlihat sangat ayu, khas gadis desa. Bahkan remaja lelakinya pun terlihat sangat manis. Astagfirullah, katakan tidak. Itu hanyalah tipu daya. Mbak Lina tampak cantik saat ini. Berbeda dengan kejadian tadi di perjalanan yang sangat histeris. Mas, permisi. Saya perias yang diundang Mbak Ajeng. Kalau boleh tahu, ini saya harus kemana ya? Tanya Mbak Lina sedikit anggun. Oh begitu. Sebentar, tak panggilkan dulu kanjengnya yo. Ucap pria manis tadi berlalu meninggalkan aku dan Mbak Lina. Tut, rupanya kejadian tadi itu hanya halusinasi ya Tut. Lihat saja, sekarang Mbak kayak diundang di istana. Melihat abdi-abdinya saja, bagai melihat pangeran. Ucapnya jumawa. Dasar caidan, astagfirullah. Aku ingin sekali menjiplak mulutnya. Iya Mbak, ujarku tak banyak bicara. Jangan bersifat atau berkata sembarangan di sana ya, Nduk. Ucapan bapak kembali terngiang di kepalaku. Selamat datang. Mohon maaf jika lama menunggu. Suara itu berhasil membuatku dan Mbak Lina berbalik badan. Iya, terima kasih Mbak. Tidak apa-apa. Ucap Mbak Lina dengan hormat. Aku mengangguk dan tersenyum pada wanita setengah baya di depanku ini. Entahlah, antara was-was namun takjub. Penampilan memukau ini membuatku sesekali mempercayai bahwa dia manusia. Bagaimana tidak? Kakinya saja menapak tanah. Kemben khas Jawa yang membalut wanita yang dipanggil Mbak Jeng ini membuat parasnya tambah ayu. Bukan hanya itu, kulit kencang kuning langsat ini membuat dirinya lebih terlihat muda untuk usianya yang hampir setengah baya. Bahkan pertama kali aku mengira bahwa inilah pengantinnya. Tapi aku salah. Ia adalah ibunya. Silakan masuk dulu. Istirahatlah. Pasti kalian merasa lelah dengan perjalanan yang cukup jauh. Proses siramanya sebelum tengah malam acara puncak nanti. Jadi sekarang kalian bisa menikmati jamuan yang dihidangkan di dalam. Nanti biar diantar oleh Indah. Ucapnya terlihat bijaksana. Indah, tolong diantar ya. Baik Kanjeng. Ucap gadis yang memakai kain jarik itu dengan hormat. Tubuhmu harum, Duk. Bersih-bersihlah dulu. Nanti aku akan berikan sesuatu padamu agar tidak tercium oleh yang lain. Ucap Mbak Ajeng pelan saat aku melewatinya. Gembah, ujarku menunduk. Aku melangkahkan kakiku sampai di depan kamar. Silakan, selamat beristirahat. Ucap gadis yang bernama Indah itu tersenyum ramah.
Aku baru menyadari bahwa gadis inilah yang tadi kepalanya menoleh ke arahku. Aku merasa terkena serangan jantung untuk kedua kalinya. Aku mencengkeram erat baju Mbak Lina. "Kamu kenapa sih, Tut? Narik-narik. Nanti rusak loh bajuku ini," ucap Mbak Lina padaku. Maaf Mbak," ujarku. "Terima kasih Mbak. Mbak bisa kerjakan lagi tugas yang lain," ucap Mbak Lina pada Indah. Indah mengangguk dan tersenyum. "Tenang Mbak, aku hanya ingin membantu," bisik gadis itu saat melewatiku. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.